Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Jangan pergi, kakak Zhu, jangan pergi. Si Feng menarik Zhu Hengyu dengan senyum di wajahnya. Hanya saja Zhu Hengyu mengabaikannya dan berjalan maju. Pada saat ini, Hong Kuanfeng juga muncul, berhenti di depan Zhu Hengyu dan berkata, "Saudara senior Zhu memiliki jumlah yang besar, kami juga disihir oleh Niseng, jadi kami akan melakukan hal-hal seperti itu." Kalian, Niseng mendengar mereka berdua menjualnya sendiri, menunjuk kata-kata kedua orang yang terdiam. Tak perlu dikatakan, pengakuan kepada Master Fan sudah berakhir. Zhu Hengyu masih mengabaikan mereka berdua dan menarik Zhu Xiaomei ke depan. Brother Zhu, akui hukuman dan hukumannya. Kita semua mengakui itu. Anda tidak boleh pergi ke Master Fan. Hong Kuanfeng memandang Zhu Hengyu dengan tatapan memohon. Ya, kita semua telah mencapai titik ini, dan kemudian ditangani oleh Master Fan itu hanya bisa dikeluarkan dari guru. Si Feng juga berkata dengan ekspresi memohon. Zhu Hengyu melihat penampilan keduanya yang menyedihkan, mengerutkan kening, dan kemudian berkata, "Kamu pertama-tama bicara tentang apa yang sedang terjadi, dan aku akan mempertimbangkan hukuman ringan." Ketika Hong Kuanfeng dan Si Feng melihat Zhu Hengyu songkol, mereka memiliki kesempatan untuk menceritakan seluruh cerita dalam satu kata. Ternyata Hong Kuanfeng dan Si Feng secara permanen diturunkan ke hutan bambu di sini karena kualifikasi mereka, dan mengelola bambu ajaib, tetapi Niseng tiba hanya beberapa hari yang lalu. Karena Niseng Ben adalah murid Departemen Penegakan Hukum, dan hanya diturunkan ke hutan bambu selama 3 bulan. Jadi setelah Niseng datang ke sini, mereka berdua adalah satu-satunya yang melihat ke depan. Tingkah laku Zhu Xiaomei sedikit aneh sebelumnya, karena ketiga orang itu mempermalukan Zhu Xiaomei, tidak memberikan daun bambu, tetapi membiarkannya mengambilnya. Hanya saja daun bambu Yipin Moling pada waktu itu relatif mudah dipetik, dan semuanya ada di beberapa tempat rendah. Meskipun Zhu Xiaomei kesulitan untuk mengambilnya, dia memilih beberapa di pagi hari dan beberapa di sore hari, tetapi itu sudah cukup untuk Zhu Hengyu. Mendengar ini, Zhu Hengyu tahu mengapa Zhu Xiaomei keluar setiap sore setelah memetik daun bambu setiap pagi. Daun bambu ajaib sebenarnya tidak membutuhkan murid dapur atau kroni mereka, tetapi mereka dipilih oleh Hong Kuanfeng dan Si Feng dan dikirim ke murid dapur. Meskipun Hong Kuanfeng dan Si Feng hanya memiliki bagian kedua dan ketiga dari tubuh sihir, relatif mudah untuk mengambil daun bambu. Sebenarnya, keduanya telah membantu menjemput sebelumnya, tetapi kali ini datang Niseng. Tapi Nisenglah yang mengancam dan memikat mereka berdua, tetapi mereka berdua tidak mengharapkan konsekuensi serius, jadi mereka mengikuti Nini bersekongkol dan tidak membantu Zhu Xiaomei memetik daun bambu ajaib. Setelah mendengarkan narasi dua orang, Zhu Hengyu telah mempelajari semuanya. Hong Kuanfeng dan Si Feng hanyalah kaki tangan, dan Niseng adalah pelakunya. Kalian berdua pergi memanjat bambu ajaib untukku, dan mengambil daun bambu ajaib kelas 2 satu persatu dengan tangan. Kamu tidak diizinkan menggunakan tubuh sihir dan pedang panjang. Zhu Hengyu mengerutkan kening dan memikirkannya, kan keduanya berbicara langkah-langkah hukuman. Kedua lelaki itu biasanya melompat di atas kepala mereka, dan pedang panjang itu bergerak melawan bambu ajaib, dan mereka bisa mengambil daun bambu. Kali ini, Zhu Hengyu meminta keduanya untuk menjemput mereka hanya dengan tubuh mereka, tetapi dia ingin mereka merasakan rasa Zhu Xiaomei. "Kenapa? Tidakkah kamu ingin pergi?" Zhu Hengyu bertanya, mengerutkan kening keengganan pakaian keduanya. Pergi. Si Feng mengangguk, lalu menarik Hong Kuanfeng ke arah bambu ajaib. Hanya saja kedua orang ini bertubuh gemuk dan berat, untungnya bambu ajaib ini sangat tangguh, kalau tidak mereka bisa dihancurkan oleh mereka berdua. Dan karena bambu ajaib itu sangat kuat, tetapi tidak ada fokus, tetapi dua orang yang tidak fleksibel menderita. Saya melihat mereka berdua naik beberapa langkah sebelum meluncur ke bawah. Hong Kuanfeng dan Si Feng melompat ke sana sebentar, tetapi mereka tidak memanjat sama sekali, dan mereka tetap di tanah. Zhu Hengyu tidak sepenuhnya mengabaikan penampilan lucu keduanya, dan menoleh untuk melihat Niseng. "Apa yang akan Anda lakukan? Saya katakan kepada Anda bahwa saya adalah seorang murid dari Departemen Penegakan Hukum." Niseng memandang Zhu Hengyu dan tanpa sadar melangkah mundur dan berkata, "Oh, bagaimana mungkin murid-murid Departemen Penegak Hukum menjaga hutan bambu di sini?" Zhu Hengyu berkata dengan pandangan tenang pada Niseng. "Bukan karena kamu." Niseng awalnya ingin mengatakan bahwa itu bukan karena kamu bajingan, dia hanya mengatakan bahwa dia berhenti di sini dan berhenti berbicara. "Karena aku." "Kenapa kamu tidak bicara?" Zhu Hengyu mendengus dan bertanya. Niseng sangat membencinya, tetapi dia tidak berani bicara. Ada aturan dalam sekte ini bahwa murid tingkat bawah tidak diizinkan untuk tidak masuk akal bagi murid tingkat yang lebih tinggi, jika tidak mereka akan dihukum.
Pada saat ini, status Niseng hanya bertani di dapur. Meskipun Zhu Hengyu hanya pendatang baru, ia masih berada di level yang lebih rendah daripada Zhu Hengyu. Niseng, sebagai murid Departemen Penegakan Hukum, harus mengetahui hal ini. Jadi jika saya ingin memarahi Zhu Hengyu, Niseng Sheng menelannya kembali. Kamu bilang begitu. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum pada Niseng. Sebagai murid Departemen Penegakan Hukum, Niseng telah mengalami penghinaan seperti itu. Pada saat ini, wajahnya memerah karena kemerahan, dan generasi ke-8 leluhur Zhu Hengyu dimarahi di perutnya. Hanya saja Niseng tidak berani menghina Zhu Hengyu. Jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan mengatakannya. Zhu Hengyu menatap Niseng dan terus berbicara, tetapi berkata kepadanya. Kamu akan bertanggung jawab untuk menyirami bambu ajaib ini setiap hari di masa depan. Zhu Hengyu berkata dengan ringan. Mendengar hukuman ini, Niseng merasa lega karena tidak sulit untuk menyirami bambu iblis. Tidak jauh dari sana, Hong Kuanfeng dan Si Feng mendengarkan, dan merasa bahwa hati mereka tidak seimbang, tetapi mereka dipaksa oleh ketidakjujuran Zhu Hengyu, tetapi mereka tidak berani berbicara. Ya, jawab Niseng dengan acuh tak acuh. Bocah ini takut bahwa saya akan mendapatkan kembali statusnya sebagai murid Departemen Penegakan Hukum dan membalasnya, jadi dia mengatur saya untuk melakukan ini. Niseng berpikir dengan bangga. Pada saat ini, Zhu Hengyu terus berkata, apa yang kamu terburu-buru, saya belum selesai berbicara. Apalagi yang kamu inginkan? Kata Niseng, mengerutkan kening, bertanya-tanya obat apa yang dijual Zhu Hengyu di labu. Zhu Hengyu mengabaikan Niseng dan melanjutkan, kamu akan bertanggung jawab untuk menyirami setiap bambu ajaib setiap hari. Apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Niseng langsung menjadi marah dan bertanya kepada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tetap sama, berdeham, dan kemudian berkata-kata demi kata, aku membiarkanmu menyirami 5482 bambu ajaib di hutan ini setiap hari. Ingat, ini 5482. Zhu Hengyu memandang Niseng dan mengulangi lagi. Seluruh hutan bambu persis 5482 bambu ajaib. Meskipun tidak ada peta hutan bambu ajaib untuk pendatang baru, ada pengantar singkat ke hutan bambu ajaib. Dengan tingkat tubuh Niseng, jika Anda ingin menyelesaikan tugas-tugas ini, Anda pada dasarnya harus tidur siang dan malam untuk menyelesaikannya. Zhu Hengyu, kamu menipu orang terlalu banyak. Niseng Qi menggigil dan menunjuk Zhu Hengyu. Niseng muncrat oleh embusan darah, dan kemudian pingsan. Setelah melihat ini, Zhu Hengyu menyapa Hong Kuanfeng dan Si Feng. Kamu membantunya menyembuhkan luka sesegera mungkin, dan kamu tidak boleh menunda penyiraman bambu ajaib. Ya, Hong Kuanfeng dan Si Feng memandang simpatik pada Niseng yang telah pingsan, dan Zhu Hengyu telah terdaftar sebagai orang yang paling tidak mampu. Zhu Hengyu tidak harus berurusan dengan yang lain, dan dia memiliki Hong Kuanfeng dan Si Feng untuk menanganinya. Zhu Hengyu mengambil daun bambu ajaib kelas 2 dan membawa Zhu Xiaomei kembali ke halaman. Zhu Hengyu pertama membantu Zhu Xiaomei berurusan dengan tangan yang memar, dan kemudian menghibur Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei telah menderita sejak kecil, tetapi mengatakan bahwa ini bukan apa-apa. Zhu Hengyu bergerak, dan diam-diam bersumpah untuk melindungi Zhu Xiaomei. Keduanya mengobrol sebentar, dan setelah mengkonfirmasi bahwa Zhu Xiaomei benar-benar baik-baik saja, Zhu Hengyu datang ke dapur. Di dapur, Zhu Hengyu pertama kali mengeluarkan Mo Yuanmi kelas 2 untuk ditonton. Penampilan Mo Yuanmi kelas 2 sedikit berbeda dengan Mo Yuanmi kelas 1. Saya dapat melihat bahwa warna beras Mo Yuan kelas 2 ini lebih jelas daripada warna beras Mo Yuan kelas 1, tidak seperti warna kuning putih beras Mo Yuan kelas 1. Warna putih dan kuning dari Mo Yuan kelas 2 lebih ringan daripada Mo Yuan kelas 1, hanya karena dua warna utama ini lebih ringan, sehingga Mo Yuan kelas 2 sedikit transparan. Setelah menghargai Mo Yuanmi kelas 2, Zhu Hengyu mengeluarkan daun bambu ajaib kelas 2. Saya melihat bahwa perbedaan antara daun bambu roh sihir kelas 2 dan kelas 1 tidak terlalu jelas, tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda masih dapat menemukannya. Daun bambu ajaib kelas 2 lebih lunak dan lebih hidup daripada daun bambu ajaib kelas 1, dan tidak seperti daun bambu ajaib kelas 1, meskipun warnanya hijau, mereka tidak hidup. Setelah menghargai dua bahan kelas 2, Zhu Hengyu mulai memasak bubur jadei teh kelas 2. Untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu membuat bubur Mo Yuan yang sama seperti sebelumnya. Bahan-bahan yang sama diletakkan dalam urutan yang sama, panas yang sama, waktu yang sama. Segera, Zhu Ding berbau. Zhu Hengyu berbau harum, dan itu memang lebih harum daripada waktu yang pernah dilakukannya sebelumnya. Layak untuk menjadi bahan kelas 2. Zhu Hengyu menghela nafas dalam hatinya. Ketika waktu habis, Zhu Hengyu dengan cepat mengumpulkan api sihir dan membuka Zhu Ding. Setelah semburan uap, Zhu Hengyu dengan cepat mengisi mangkuk. Warnanya lebih cerah dari bubur Mo Yuan jadei teh kelas 1, dan rasanya lebih lembut. Zhu Hengyu dengan cepat menggigitnya lagi. Pintu masuk Mo Yuanmi mencair, dan dicampur dengan sentuhan daun bambu dan aroma hijau. Tapi Zhu Hengyu mengerutkan kening.
Bukannya bubur Moyuan Jadeit rasanya tidak enak, tetapi Zhu Hengyu merasa bahwa aura yang tersisa di bubur Moyuan Jadeit masih hanya satu produk. Meskipun bubur Moyuan Jadeit ini dibuat dengan bahan-bahan kelas 2, dan terlepas dari warna, aroma, dan rasanya, yang lebih baik daripada bubur Moyuan Jadeit sebelumnya, aura yang dipertahankan masih sama dengan Jadeit Moyuan sama seperti bubur. Gagal, Zhu Hengyu membuat kesimpulan untuk upaya pertamanya. Tapi Zhu Hengyu tidak berkecil hati. Zhu Hengyu menyapa Zhu Xiaomei dan membawa kotak makan siangnya, dan memerintahkannya untuk mengeluarkan semua bubur batu giok dan membagikannya. Zhu Xiaomei merespons dan keluar. Sulit untuk mendapatkan barang orang lain, tetapi mudah untuk memberikannya secara gratis. Banyak dari murid-murid di pintu itu adalah hantu-hantu malang, meskipun tingkat bubur Moyuan Jadeit tingkat pertama sangat rendah dalam memperbaiki setan mereka itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Menonton Zhu Xiaomei mengambil produk yang gagal ini, Zhu Hengyu mulai mencoba lagi. Hanya saja kali ini Zhu Hengyu tidak memulai segera, tetapi berdiri di sana, meraih segenggam Mo Yuan Mi kelas 2. Apa yang salah pada akhirnya, apa yang dikatakan buku resep adalah bahwa itu sama dengan Yipin, tetapi sedikit berbeda. Tetapi di mana perbedaannya? Tetapi Anda perlu memahaminya sendiri. Zhu Hengyu mengerutkan kening dan memikirkannya, tetapi masih merasa bahwa dia perlu mencobanya dalam latihan. Jadi Zhu Hengyu mulai memasak tinta Jadeit kelas 2 Yuan Mi lagi. Kali ini Zhu Hengyu mengubah nyala api Mo Huo. Setelah kelas 2 Mo Yuan Mi masuk ke panci, Zhu Hengyu meningkatkan daya tembak api sihir. Tidak sampai saatnya Zhu Hengyu memadamkan api sihir dan bergabung dengan daun bambu arwah kelas 2. Setelah bergabung dengan daun bambu, Zhu Hengyu meningkatkan daya tembaknya lagi. Kali ini memasak Zhu Hengyu dipertahankan pada daya tembak yang tinggi di seluruh. Dan hasil seperti itu tidak terduga. Zhu Hengyu melihat panci berisi materi hitam, mengerutkan kening. Setelah memikirkannya lagi, setelah Zhu Hengyu membuang zat hitam ini, dia mulai mencoba lagi. Kali ini, Zhu Hengyu menggunakan api kecil untuk memasak perlahan, dan daya tembaknya lemah. Kali ini aku memasaknya sepanjang sore. Tidak sampai larut malam bahwa bubur Zamrud Mo Yuan dibuat. Namun hasilnya tetap sama. Masa materi hitam membuat Zhu Hengyu mengerutkan kening. Masih perlu untuk membuat penyesuaian berdasarkan memasak bubur Jadeit yang terlalu buruk. Zhu Hengyu memikirkannya di dalam hatinya. Kali ini Zhu Hengyu masih sama dengan yang pertama kali membuat bubur Jadeit. Hanya saja api kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini Zhu Hengyu membuat setiap langkah api lebih kuat dari sebelumnya ketika dia membuat bubur Mo Yuan. Akhirnya aroma itu keluar lagi, Zhu Hengyu dengan cepat menghentikan api sihir, membuka zuding, dan mencicipinya. Tetapi hasilnya tetap gagal. Ini masih merupakan produk bubur Jadeit. Namun, Zhu Hengyu tidak berkecil hati, dan menyapa Zhu Xiaomei untuk mengambil produk bubur Mo Yuan ini. Zhu Hengyu memulai upaya berulang kali. Upaya ini, Zhu Hengyu menghabiskan 3 hari di dapur. Dan 3 hari ini Zhu Hengyu tidak pernah keluar dari dapur. Selama periode ini, ada produk bubur Jadeit, dan kebanyakan dari mereka adalah produk gagal, yang semuanya adalah sampah tanpa jejak aura. Selama periode ini, itu bukan pertama kalinya membuat bubur Jadeit kelas 2. Selama 3 hari ini, Zhu Hengyu tidak tidur sama sekali, dan sekarang matanya merah. Tapi Zhu Hengyu tidak bisa tidur saat ini. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam proses membuat dan menjelajahi bubur batu giok kelas 2. Tapi Zhu Hengyu tidak membuat kemajuan dalam 3 hari ini. Setelah 3 hari eksplorasi ini, Zhu Hengyu menemukan bahwa aura Mo Yuan Mi kelas 2 jauh lebih lambat daripada aura Mo Yuan Mi kelas 1. Aura daun bambu ajaib kelas 2 jauh lebih cepat dari daun bambu kelas 1. Tetapi menemukan inti masalahnya, tetapi jauh lebih mudah untuk ditangani. Zhu Hengyu mulai mencoba berulang kali untuk menemukan yang tepat. Dan proses ini cukup lama. 7 hari lagi berlalu. Zhu Hengyu hanya tidur 1 malam selama periode ini, dan menghabiskan sisa waktunya di dapur. Pada saat ini, Zhu Hengyu penuh dengan mata merah, tetapi matanya lebih cerah dari sebelumnya. Setelah 10 hari bereksperimen, Zhu Hengyu akhirnya menguasai kecepatan eksitasi aura dari 2 bahan dan panas yang diperlukan. Setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Zhu Hengyu mencoba lagi kali ini dengan percaya diri. Saya melihat Zhu Hengyu pertama kali melemparkan Mo Yuan Mi kelas 2 ke dalam tripod, dan kemudian secara langsung membuka api sihir secara maksimal. Karena setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya oleh Zhu Hengyu, ini dapat dengan cepat dan sepenuhnya menggairahkan semua aura Mo Yuan Mi kelas 2. Ketika Dingzong meledak menjadi uap, Zhu Hengyu memadamkan api sihir lagi, dan kemudian menempatkan bambu roh sihir kelas 2 pergi ke dalamnya. Sejak itu, Zhu Hengyu tidak pernah menyesuaikan api sihir, dan selalu lambat dimasak. Ini karena aura daun bambu ajaib tingkat 2 memiliki kecepatan eksitasi yang sangat cepat dan waktu retensi yang sangat pendek. Jadi Zhu Hengyu memadamkan api ajaib, sehingga dia bisa lebih baik mengamati situasi daun bambu ajaib, dan menghentikan api pada waktu terbaik, sehingga aura ini bisa diselamatkan. Zhu Hengyu mengamati situasi dinding sambil mengendalikan api.
Setelah menontonnya, Zhu Hengyu memadamkan api sihir dalam sekejap. Zhu Hengyu mengambil napas dalam-dalam dan perlahan membuka zuding. Kulihat tutupnya terbuka lebar, dan seluruh dapur langsung diselimuti uap putih. Namun, kali ini wewangiannya berbeda dari bubur jade teh yang dibuat sebelumnya. Ketika bubur Moyuan Giok diluncurkan, itu adalah aroma lembut dicampur dengan aroma ringan dari daun bambu. Aroma jade teh tingkat 2 dan bubur Moyuan adalah aroma yang jelas dari daun bambu, baunya jauh lebih berat, bau keseluruhan membuat orang merasa segar. Zhu Hengyu tidak peduli dengan rasanya saat ini, dia dengan cepat mengisi dirinya dengan mangkuk dan mencicipinya. Mata Zhu Hengyu cerah seketika. Benar kali ini, Zhu Hengyu hanya merasa bahwa anggota badan dan tulangnya langsung transparan. Merasakan penyusupan roh spiritual ke dalam meridian, Zhu Hengyu merasa bahwa meridiannya lebih kuat. Dan kali ini, efek penguatannya juga beberapa kali lebih kuat dari Yipin Moyuan bubur sebelumnya. Berbeda dengan bubur Moyuan jade teh kelas 1 sebelumnya, kali ini Zhu Hengyu tidak hanya merasakan penguatan meridian, tetapi juga merasa bahwa tubuh iblisnya telah ditingkatkan. The Kitchen Classic hanya mengatakan bahwa makanan dapat memperbaiki tubuh sihir, tapi aku tidak berharap bisa memperbaiki tubuh sihir. Zhu Hengyu terkejut. Sebenarnya, itu tidak disebutkan di dapur klasik, tetapi itu adalah untuk memperbaiki aura tubuh sihir, yaitu, untuk melatih energi sihir dari tubuh sihir. Selama tubuh benar-benar diperbaiki, energi sihir yang tersisa secara alami akan meredam tubuh sihir. Setelah memejamkan mata dan merasa sedikit, Zhu Hengyu sangat senang dan bergegas memanggil Zhu Xiaomei. Pada saat ini, Zhu Xiaomei berpikir bahwa Zhu Hengyu akan membiarkan dirinya keluar untuk mengirim bubur secara gratis. Hanya ketika Xiaomei Zhu masuk ke dapur, dia sangat tertarik dengan aroma wangi. Ini adalah bubur batu giok kelas 2. Zhu Xiaomei mencium bau di dapur dengan keras dan bertanya. Ya, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum. Selamat, Saudara Hengyu. Saya tahu Anda akan berhasil. Zhu Xiaomei mendengar bahwa itu benar-benar berhasil dan bergegas maju untuk memberi selamat. Terima kasih, gadis kecil. Zhu Hengyu menyentuh tanduk domba Zhu Xiaomei dan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Ayo coba bubur ini dulu. Zhu Hengyu buru-buru menghidangkan Zhu Xiaomei semangkuk besar bubur jade teh kelas 2. Zhu Xiaomei mengambil mangkuk dan memakannya ketika dia tidak bisa menunggu. Hanya satu gigitan, Zhu Xiaomei masih. Zhu Hengyu menemukan anomali dan berjongkok untuk memeriksanya. Saya melihat ekspresi bahagia wajah Zhu Xiaomei saat ini, tetapi sangat terkesan dengan rasa bubur jade teh kelas 2 ini. Melihat penampilan Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu tersenyum penuh semangat tetapi tidak mengganggunya. Sebagai gantinya, dia memberi dirinya semangkuk dan terus mencicipi rasa bubur jade teh 2 tingkat ini. Setelah Zhu Xiaomei menyadarinya, dia juga mengenang, tapi kali ini dia tidak makan seperti bubur Moyuan jade teh. Kali ini dia makan satu gigitan, tetapi dia takut akan hal yang begitu lezat dan dia segera memakannya. Zhu Hengyu melihat penampilan Zhu Xiaomei, dan merasakan sakit di hati, tapi dia memandang Zhu Xiaomei dengan senyum di wajahnya. Tidak apa-apa, ayo makan. Aku sudah menguasai metodenya. Kamu bisa makan ini setiap hari. Benarkah? Mata Zhu Xiaomei langsung bersinar ketika dia mendengarnya. Kata Zhu Hengyu sambil tersenyum. Kalau begitu aku diterima. Zhu Xiaomei mulai meminum bubur secara langsung kali ini. Bubur Emerald Mo Yuan buatan Zhu Hengyu segera dimakan oleh Zhu Xiaomei. Melihat cegukan Zhu Xiaomei sambil menyentuh perutnya, mata Zhu Hengyu lembut, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ngomong-ngomong, aku agak lupa meninggalkan Dacang, saudara laki-laki. Zhu Xiaomei tiba-tiba teringat bahwa Zhu Hengyu akan membuat bubur Moyuan jade teh tingkat 2 untuk Zhu Dacang, tetapi pada saat ini, dia sudah makan sendiri. Tidak apa-apa, aku akan melakukan lebih banyak lagi. Zhu Hengyu memandang Zhu Xiaomei sambil tersenyum. Aku akan memberitahu Brother Dacang. Memikirkan hal ini, Zhu Xiaomei tidak sabar untuk berlari keluar. Kamu tunggu. Zhu Hengyu buru-buru menghentikan Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei melihat ke belakang dengan curiga dan menatap Zhu Hengyu. Aku belum keluar dari dapur akhir-akhir ini, dan aku pergi keluar untuk bersantai dan melihat kediaman Dacang bersamamu, kata Zhu Hengyu sambil tersenyum. Bagus. Zhu Xiaomei mendengar Zhu Hengyu pacaran dengan dirinya sendiri, dan segera menjawab dengan senang hati. Keduanya berkemas dan berjalan keluar dari halaman kecil ke kediaman Zhu Dacang. Zhu Xiaomei telah pergi ke kediaman Zhu Dacang ketika dia bebas, jadi dia adalah mobil ringan dan berjalan melalui gerbang sekte, menarik Zhu Hengyu dan Sumen. Keduanya berjalan di jalan, tetapi banyak orang menyambut Zhu Xiaomei. Ini membuat Zhu Hengyu tertegun. Kapan kamu mendapatkan banyak kenalan? Zhu Hengyu mengerutkan kening dan bertanya Zhu Xiaomei dengan rasa ingin tahu. Ini adalah orang-orang yang telah memakan bubur jade teh buatanmu. Zhu Xiaomei berkata kepada Zhu Hengyu sambil tersenyum dan mengangguk kepada seseorang yang mendekat. Jadi itu yang terjadi. Tiba-tiba Zhu Hengyu sadar. Itu hubungan yang baik, kata Zhu Hengyu sambil tersenyum. Keduanya mengangguk di sepanjang jalan, dan kemudian berjalan di tengah-tengah Zongmen, dan segera datang ke kediaman Zhu Dacang.
Melihat kediaman Zhu Dachang, Zhu Hengyu merasakan kesenjangan. Saya melihat bahwa tempat tinggal Zhu Dachang jauh lebih besar daripada rumah Zhu Hengyu, dan dekorasi rumah jauh lebih baik daripada rumah kecil Zhu Hengyu yang rusak. Apakah ini perlakuan terhadap murid bernama Penatua? Zhu Hengyu memikirkannya, tetapi tidak ada emosi kecemburuan dan kecemburuan sama sekali. Ada 7 kaki tidur di Guangsha 10.000 kamar. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei awalnya pengemis tanpa rumah tetap. Jika mereka bisa memiliki tempat berlindung, keduanya akan cukup puas. Zhu Hengyu mencoba mengetuk pintu, tetapi dihentikan oleh Zhu Xiaomei. Zhu Hengyu menatap aneh ke arah Zhu Xiaomei. Ketika dia melihat Zhu Xiaomei tersenyum, dia mengambil kunci dari lengannya. Aku punya kunci Brother Dachang di sini. Zhu Xiaomei berkata sambil tersenyum. Itu dia. Zhu Hengyu tidak terkejut bahwa Zhu Dachang akan memberikan kunci tempat tinggalnya kepada Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei membuka pintu halaman Zhu Dachang, dan kemudian mengambil pintu Zhu Hengyu yang familiar dan menemukan sebuah ruangan untuk duduk. Bagaimana dengan Dachang? Zhu Hengyu bertanya dengan ragu tanpa melihat Zhu Dachang. Tapi penempaan ini berbeda dari memasak dan alkimia, meskipun juga membutuhkan api, karena tingkat Zhu Dachang lebih rendah, dia tidak bisa langsung menggunakan api sihir untuk menempa secara langsung, tetapi dia perlu menggunakan api tanah. Zhu Dachang saat ini sedang menempa dengan bantuan api bumi di Gua Api Setan. Jadi Zhu Dachang hampir tidak ada di kediamannya. Ya, menurut biasanya, saudara Dachang harus kembali untuk beristirahat saat ini. Kata Zhu Xiaomei, mengerutkan kening. Tampaknya Zhu Xiaomei sering datang ke Zhu Dachang, atau bagaimana dia tahu kapan Zhu Dachang akan kembali untuk beristirahat. Zhu Hengyu memandang Zhu Xiaomei, dan sangat senang. Pada saat ini, Zhu Xiaomei akhirnya tidak seperti sebelumnya. Perasaan Zhu Xiaomei sebelumnya adalah bahwa dia setidaknya setua yang seharusnya. Sekarang Zhu Xiaomei lebih seperti anak kecil, dan Zhu Xiaomei memang hanya anak-anak, tetapi kenyataannya terlalu kejam, jadi dia mengalami kesedihan. Tetapi sekarang semuanya baik-baik saja, karena dia memiliki 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Keduanya menunggu sebentar di rumah Zhu Dachang, tetapi mereka masih tidak bisa melihat kembalinya Zhu Dachang. Zhu Hengyu berspekulasi bahwa Zhu Dachang mungkin telah mencapai saat penempaan yang kritis, jadi dia tidak kembali. Ayo pergi. Mungkin Dachang masih menempa. Mari kita kembali dan menunggu 1 hari lagi untuk mengirimnya lagi. Zhu Hengyu berdiri dan menatap Zhu Xiaomei dan berkata, "Oke." Zhu Xiaomei mengangguk sambil berpikir, tidak mengatakan apa-apa. Keduanya menutup pintu menuju Zhu Dachang dan berjalan keluar dari halaman. Tepat ketika keduanya hendak berjalan keluar dari gerbang, mereka melihat sosok yang terhuyung-huyung dari jauh. Dachang. Zhu Hengyu mengenali sosok Zhu Dachang sekilas, dengan cepat melangkah maju dan membantu Zhu Dachang. Brother Dachang. Zhu Xiaomei juga bergegas maju untuk memeriksa situasi Zhu Dachang. Saya melihat ekspresi lelah Zhu Dachang saat ini, dan dia bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Dachang, bagaimana kabarmu? Zhu Hengyu bertanya pada Zhu Dachang dengan prihatin. Hengyu, gadis kecil, kau ada di sini. Zhu Dachang memandang keduanya dan berkata dengan lemah. Ayo, rumah kami yang maju. Zhu Hengyu pertama-tama memasukkan Zhu Dachang ke dalam rumah. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei sedang sibuk melayani Zhu Dachang dengan teh dan menuangkan air. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Zhu Hengyu mengerutkan kening dan bertanya Zhu Dachang. Setelah minum air, Zhu Dachang mendapatkan kembali semangatnya, jadi dia berkata, dalam 2 hari terakhir, senjata yang bagus dibangun, tetapi butuh banyak usaha. Ternyata begitu. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei menyadari mengapa Zhu Dachang melakukan ini. Mengapa kalian berdua punya waktu untuk datang padaku? Zhu Dachang bertanya kepada Zhu Hengyu dengan ragu. Aku akan memberitahumu Brother Dachang. Sebelum Zhu Hengyu berbicara, Zhu Xiaomei mengatakan pada akhirnya, Hengyu Brother membuat bubur batu Gyo kelas 2 kelas 1, jadi aku ingin kamu mencobanya. Zhu Hengyu juga tersenyum dan mengangguk pada Zhu Dachang, mengatakan bahwa Zhu Xiaomei benar. Luar biasa, kamu bisa membuat makanan kelas 2 begitu cepat. Aku mendengar bahwa banyak orang akan menghabiskan 1 tahun atau bahkan lebih lama untuk membuat makanan kelas 2. Zhu Dachang menatap Zhu Hengyu dengan terkejut. Zhu Hengyu hanya tersenyum rendah hati. Tunggu sebentar di sini, aku akan kembali dan memasak bubur untukmu. Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang dan tersenyum. Zhu Dachang tidak sopan bertanya kepada Zhu Hengyu dan mengangguk. Zhu Hengyu meminta Zhu Xiaomei untuk tinggal dan merawat Zhu Dachang, dan kemudian dia kembali ke halaman. Setelah beberapa saat, Zhu Hengyu mengambil kotak makanan dan kembali ke kediaman Zhu Dachang. Mengapa kamu berada di sini begitu lama? Zhu Xiaomei melihat Zhu Hengyu terlambat, berpikir ada sesuatu yang salah, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhu Hengyu tersenyum malu, dan kemudian melanjutkan, itu tidak terampil, dan aku sudah melakukannya 2 kali. Mendengar apapun, Zhu Xiaomei merasa lega dan mengambil kotak makanan di tangan Zhu Hengyu dan membawanya ke tempat tidur Zhu Dachang. Saya melihat Zhu Dachang sedang berbaring di tempat tidur saat ini, melihat ke atap, dia sudah lapar.
Cepat, Brother Dachang, makan malam. Zhu Xiaomei dengan cepat melayani Zhu Dachang dengan bubur batu giok. Zhu Dachang tidak berbicara, dan mengambil mangkuk dan memakannya. Zhu Dachang hanya makan 2 gigitan dan berhenti. Ada apa, enak bukan? Zhu Hengyu meminta Zhu Dachang untuk tidak makan, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Enak sekali, aku merasa tubuhku penuh kekuatan dalam sekejap, kata Zhu Dachang dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Faktanya, Zhu Dachang lemah karena tubuh besi telah terkikis oleh kekacauan terlalu lama. Bubur Moyuan Jadete ini baru saja memperbaiki tubuh iblis Zhu Dachang, dan karena ini adalah kelas 2, efeknya sangat luar biasa. Cepat dan makan, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum. Aku tidak sopan padamu. Zhu Dachang berkata dengan samar kepada Zhu Hengyu sambil makan bubur sedikit demi sedikit. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei memandang makanan Zhu Dachang, tetapi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala mereka dan tersenyum kecut. Zhu Dachang segera memusnahkan Jadete grade 2 dalam kotak makanan. Hanya saja dia masih belum puas, dan melihat kotak makanan lain. Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang dengan senyum dan memarahi, ini untuk si Yue, kamu tidak bisa bergerak. Potong, jangan biarkan itu bergerak, kata Zhu Dachang dengan bibir. Tunggu kamu untuk makan bersamaku nanti. Aku ingin makan sebanyak yang aku mau. Zhu Hengyu berkata kepada Zhu Dachang sambil tersenyum. Ini saudara yang baik. Zhu Dachang tertawa. Keduanya saling menyapa untuk sementara waktu, dan Zhu Hengyu meninggalkan Zhu Xiaomei dan pergi ke kediaman si Yue. Meskipun Zhu Yuemei, kediaman si Yue, tahu tempat itu, dia tidak pernah bisa masuk karena si Yue telah berlatih alkimia. Keduanya bepergian untuk sementara waktu di Zhongmen, tetapi sebuah segi 4 besar muncul. Tetapi saya melihat bahwa batu bata biru dan ubin merah halaman ini sangat indah, bahkan dinding halamannya diukir dengan naga dan phoenix. Perlakuan para murid batin benar-benar berbeda. Zhu Hengyu diam-diam tertegun. Keduanya datang ke gerbang, tetapi mereka melihat murid-murid tingkat rendah dalam gaun biru tertidur di porter. Tapi itu semua murid level rendah yang menunjukkan pintu kepada murid dalam. Zhu Hengyu benar-benar terkejut. Hanya terkejut, Zhu Hengyu tidak punya ide lain. Zhu Hengyu membereskan emosinya dan meminta Zhu Xiaomei untuk melangkah maju. Berani bertanya pada saudari ini, kami ingin bertemu si Yue, kata Zhu Hengyu sopan. Murid perempuan itu melirik Zhu Hengyu, dan kemudian berkata dengan ringan, saudari si Yue mundur ke alkimia, dan tidak ada yang bisa mengganggumu. Zhu Hengyu tidak punya pilihan selain membawa Zhu Xiaomei kembali ke kediaman Zhu Dachang, dan memberikan kotak bubur Moyuan Jadete ini kepada Zhu Dachang. Setelah Zhu Dachang selesai makan, Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei mengambil kotak makanan dan kembali ke halaman mereka sendiri. Sekarang sudah tengah malam, dan Zhu Xiaomei sudah terlalu mengantuk, jadi dia kembali tidur lebih dulu. Namun, Zhu Hengyu kesulitan tidur. Bahan-bahan kelas 1 dan 2 memiliki efek ini, jika bahan-bahan tersebut adalah bahan tingkat 3, efeknya tidak boleh lebih kuat. Zhu Hengyu lebih menantikan untuk membuat bahan-bahan yang lebih maju. Zhu Hengyu, yang tidak bisa tidur, sebenarnya duduk dan melihat ke dapur klasik. Dan membolak-balik, Zhu Hengyu masih merasa yang paling cocok untuk membuat bubur batu giok yang paling terkenal. Memutuskan pikirannya, Zhu Hengyu terus mempelajari dapur klasik, bersiap untuk mendapatkan Sanpin Mo Yuan Mi dan Mozu bambu-bambu leaf besok. Suatu malam tanpa kata-kata, dini hari keesokan paginya, Zhu Hengyu datang ke kantor urusan internal. Halo, saudara ini, saya ingin menerima Sanpin Mo Yuan Mi. Zhu Hengyu memandang orang-orang di Departemen Dalam Negeri dan berkata dengan sopan. 3 tingkat Mo Yuan Mi. Murid Departemen Dalam Negeri meminta Zhu Hengyu sebagai murid baru dan bertanya dengan tidak pasti. Ya, itu adalah Mo Yuan Mi kelas 3. Zhu Hengyu menjawab dengan tegas. Murid dari kantor urusan internal mengerutkan kening dan menatap Zhu Hengyu, lalu berbalik untuk mencari Mo Yuan Mi kelas 3. Segera murid ini mengeluarkan tas dan menaruhnya di depan Zhu Hengyu. Total 15 batu energi magis tingkat rendah. Kata para murid dari Departemen Dalam Negeri memandang Zhu Hengyu. Akankah energi batu ajaib? Zhu Hengyu terpana. 1 produk dan 2 produk tidak perlu dibeli, dan bahan-bahan kelas 3 perlu dibeli dengan batu energi ajaib. Murid-murid Departemen Dalam Negeri tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, Zhu Hengyu mengenakan kostum murid baru. Normal. Jumlah bahan makanan Sanpin relatif kecil, dan produksi Zhongmen terbatas dan tidak dapat didistribusikan sesuka hati. Para murid Departemen Dalam Negeri menjelaskan. Ternyata begitu. Zhu Hengyu mengangguk, mengatakan dia mengerti. Terima kasih saudaraku, maka aku tidak ingin ketiga nilai Mo Yuan Mi ini dulu, Zhu Hengyu berkata dengan sopan kepada para murid Kementerian Dalam Negeri. Oke, kamu bisa datang selama kamu membutuhkannya di masa depan. Selama ada 15 batu energi magis tingkat rendah, kamu bisa menukar tas tinta kelas 3 Yuan Mi. Para murid kantor urusan dalam negeri tidak marah, dan berkata sambil tersenyum. Zhu Hengyu mengucapkan terima kasih lagi dan berbalik untuk meninggalkan kantor pusat. Baik bahan Sanpin dan makanan Sanpin tidak lagi dalam kategori pendatang baru, sehingga tidak ada catatan dalam pengenalan pendatang baru.
Sebenarnya, Zhu Hengyu memiliki batu energi magis menengah yang merupakan kesejahteraan murid yang diterima di sekte tersebut. Hanya saja Zhu Hengyu tidak ingin menghabiskan batu energi magis ini. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Itu juga perlu untuk menyimpan sesuatu di tubuhnya untuk kebutuhan yang tak terduga. Dan gagasan Zhu Hengyu saat ini adalah untuk mendapatkan batu ajaib terlebih dahulu. Setelah kembali ke kediaman, Zhu Hengyu mulai menemukan cara untuk mendapatkan batu energi ajaib selama pengenalan pendatang baru. Sanpin Mo Yuanmi hanya membutuhkan 15 batu energi magis tingkat rendah, bahkan jika itu peringkat ketiga, itu hanya makanan kelas 1. Dalam pengenalan pendatang baru, hanya 2 metode untuk mendapatkan batu ajaib diperkenalkan. Jenis pertama adalah tugas menerima sekte, dan tugas-tugas ini relatif jarang, dan mereka umumnya bergegas melakukannya. Yang kedua sederhana, buku ini hanya menyebutkan 4 kata besar pencarian diri, yang merangkum semuanya. Cakupan solusi pencarian diri ini luas. Singkatnya, 360 baris, semuanya bekerja. Tapi Zhu Hengyu kebetulan memiliki keterampilan memasak. Dalam buku itu, Zhu Hengyu mulai mencari tahu bagaimana menukar uang untuk memasak. Ada banyak cara untuk mencatat dalam buku ini, tetapi hanya ada satu yang membuat Zhu Hengyu tertarik. Disebutkan dalam buku itu bahwa ada jalan yang disebut Jalan Wanbao di gerbang Sekte Pedang Setan. Tempat ini awalnya didirikan oleh Zongmen untuk transaksi antara para murid. Hanya saja sejumlah besar murid datang ke sini untuk mendapatkan batu energi sihir, sehingga jalan dibangun lebih besar dan lebih besar. Sekarang Jalan Wanbao telah menjadi kota pegunungan yang ramai. Untungnya, tempat setan pedang sekte besar, dan itu lebih dari cukup untuk mengakomodasi tempat seperti itu. Dan di sini telah menjadi tempat paling makmur dari seluruh sekte pedang setan. Ribuan murid datang ke sini setiap hari untuk membeli apa yang mereka butuhkan, atau menjual apa yang tidak mereka miliki, atau menghasilkan uang langsung dari kerajinan mereka. Seperti bangunan, alkimia dan memasak. Zhu Hengyu hanya ingin pergi ke Jalan Marlboro ini, dia ingin mendapatkan batu energi ajaib dengan memasak makanan di sini. Pergi saja, Zhu Hengyu meletakkan entry pendatang baru dan membawa Zhu Xiaomei ke Jalan Wanbao. Zhu Hengyu mengikuti instruksi peta dan membawa Zhu Xiaomei segera tiba. Tiba di Jalan Wanbao yang legendaris, tempat itu benar-benar ramai, penuh lalu lintas. Di jalan-jalan saat ini, jalan-jalan penuh dengan aroma, berbagai makanan dan abadi dicampur dalam rasa, dan dari waktu ke waktu, suara bermain-main dari rumah di pinggir jalan terdengar. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei melihat pemandangan yang sangat makmur di sini, saat ini rasanya seperti Nenek Liu memasuki Grandview Garden. Hanya saja, mereka berdua adalah elit, tetapi mereka tidak muncul di wajah mereka tenang dan tenang. Pada siang hari saat ini, sudah waktunya untuk makan, dan ada banyak pembicaraan di Jalan Wanbao. Tamu resmi ini, ada Fei Feng Demon Soup, datang dan coba. Bukankah batu energi magis cukup? Kamu bisa menukar batu energi magis di sini. Magic Power dan yang baru dipanggang. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei berjalan melalui jalan, dan tercengang dan menjadi pusing oleh berbagai teriakan. Saat itu, ada teriakan dari jalan. Bubur Emerald Mo Yuan yang baru dipanggang hanya membutuhkan 10 batu energi magis tingkat rendah. Zhu Hengyu segera menarik perhatian. Zhu Hengyu mengerutkan kening saat dia melihat bubur Mo Yuan Zamrud. Ada berapa ini? Zhu Hengyu bertanya, memandang ke toko Xiaur yang berteriak. Pejabat tamu ini, jadei teh dan bubur Mo Yuan di toko semuanya kelas 2. Shop Xiaur memandang Zhu Hengyu dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kelas 2 sangat mahal. Zhu Hengyu bertanya dengan cemberut. Tamu resmi ini, kamu bisa bertanya-tanya, harga toko sudah merupakan harga terendah. Shop Xiaur berkata sambil tersenyum. Bukankah harga bahan makanan kelas 1 dan 2 sangat rendah? Zhu Hengyu bertanya dengan cemberut. Pejabat tamu ini, tampaknya kamu bukan koki, tetapi kamu tidak mengerti pintu bisnis kami. Toko Xiaur tersenyum dan menjelaskan kepada Zhu Hengyu. Di dunia koki kami menggunakan bahan-bahan yang satu tingkat lebih tinggi dari makanan untuk membuat makanan. Zhu Hengyu hanya menjadi koki selama 1,5 bulan, dan dia benar-benar tidak tahu banyak tentang ini. Dian Xiaur memandang Zhu Hengyu dan tersenyum dan terus menjelaskan, bahan-bahan kelas 3 ini sangat mahal. Satu tas Mo Yuanmi membutuhkan 15 batu ajaib tingkat rendah, belum lagi bambu ajaib tingkat 3. Daun bambu. Satu tas Mo Yuanmi tidak bisa membuat banyak bubur Mo Yuan batu giok, jadi tidak terlalu banyak bagi toko untuk menjual 10 batu ajaibmu. Dan itu juga menghitung kegagalan produksi. Toko Xiao Er berkata, ternyata begitu. Zhu Hengyu akhirnya mengerti beberapa kondisi pasar. Terima kasih banyak. Zhu Hengyu berterima kasih dengan tulus dengan tinjunya mengepal ke toko. Petugas tamu tidak harus seperti ini. Hanya saja mereka perlu saling membantu ketika mereka pergi. Shop Xiaur sangat mampu menjadi seorang pria. Meskipun dia telah melihat bahwa Zhu Hengyu tidak akan membeli makanannya, dia masih berkata sambil tersenyum. Zhu Hengyu mengucapkan terima kasih lagi dan keluar dari toko. Melihat lebih dalam pada toko kecil bernama Seasons Chongi Shop ini, Zhu Hengyu menarik Zhu Xiaomei tanpa suara dan berbalik.
Itu lawan yang kuat. Zhu Xiaomei berkata dengan serius. Tidak apa-apa, aku di sini. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum sembarangan. Toko ini juga perlu menggunakan bahan-bahan bermutu tinggi untuk membuat makanan, Zhu Hengyu tidak membutuhkannya. Hanya saja Zhu Hengyu masih belum yakin apakah ini yang terjadi pada semua koki, jadi dia perlu memeriksanya lagi. Zhu Hengyu memimpin Zhu Xiaomei bolak-balik di Jalan Wanbao. Pada akhirnya, kami menghitung 2 orang dan menghitung. Ada total 8 restoran di Jalan Wanbao yang membuat bubur batu giok. Dari 8 pedagang bubur, yang termurah adalah toko bubur 4 musim. Namun, yang lainnya tidak jauh berbeda, ada 11 batu ajaib tingkat rendah dan 12 batu ajaib tingkat rendah. Dan toko-toko bubur ini memiliki fitur umum, yaitu, mereka semua bubur JDT kelas 2 yang terbuat dari bahan-bahan kelas 3, jadi untuk memastikan penghasilan, mereka hanya dapat menetapkan harga sedikit lebih tinggi. Namun, harga tinggi ini adalah yang dipikirkan Zhu Hengyu, bahkan di mata orang luar, ini adalah harga normal. Tapi Zhu Hengyu akan menggunakan bahan-bahan kelas 2 untuk membuat makanan kelas 2. Dan bahan-bahan kelas 2 tidak dipungut biaya di sekte. Zhu Hengyu menembak surai halus di matanya, merasa telah menemukan jalan untuk menjadi kaya. Hal berikutnya yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah menemukan tempat dan bersiap untuk membuka toko bubur. Tepat sebelum itu, saya harus pergi ke kantor rumah Zongmen untuk menyewa tempat. Zhu Hengyu menarik Zhu Xiaomei ke kantor urusan internal lagi. Zhu Hengyu menemukan tempat khusus yang bertanggung jawab atas Jalan Wanbao. Tidak banyak orang di sini, tetapi ada juga banyak. Zhu Hengyu mengantre untuk sementara waktu sebelum gilirannya tiba. Halo, aku ingin menyewa tempat di Jalan Wanbao. Kata Zhu Hengyu sopan. Wajah Zhu Hengyu adalah murid perempuan tingkat rendah yang memandang Zhu Hengyu dan tersenyum, lalu berkata, tempat seperti apa yang ingin kamu sewa? Apakah ada yang istimewa? Zhu Hengyu bertanya. Seluruh Jalan Wanbao dibagi menjadi 5 jalan dan 8 jalur. Jalan Wanbao yang paling makmur juga paling mahal. Toko yang menyewa setahun membutuhkan setidaknya 100 batu ajaib tingkat tinggi. Murid perempuan itu tersenyum dan Zhu Hengyu kata, 100 batu ajaib tingkat lanjut. Zhu Hengyu diam-diam berbicara di dalam hatinya, tetapi wajahnya sangat tenang. Bagaimana dengan yang lain? Zhu Hengyu terus bertanya. Selain Jalan Wanbao, 4 jalan yang tersisa, menurut tingkat kemakmuran, adalah 80 batu ajaib tingkat tinggi di Jalan Liuli selama 1 tahun. Jalan Jingyu, 60 batu sihir senior selama setahun. Magic Street, 40 batu ajaib tingkat tinggi selama setahun. Jalan Kuayin, 20 batu ajaib tingkat tinggi selama setahun. Murid perempuan itu tersenyum dan Zhu Hengyu mendaftarkan harga beberapa jalan satu per satu. 4 jalan berikutnya adalah jalan yang diperluas, meskipun tidak sebagus Jalan Wanbao, tetapi juga cukup makmur. Setelah itu adalah 8 Lane. Karena jalan-jalan di 8 gang ini sangat sempit, tetapi mereka juga sangat pinggiran, harga dari 8 gang ini jauh lebih buruk daripada jalan-jalan di 5 jalan. Itu adalah Peony Lane, 100 batu ajaib menengah selama 1 tahun. Plum Blossom Alley, 80 batu energi magis menengah selama 1 tahun. Osmanthus Lane, 60 batu energi magis menengah selama 1 tahun. Peach Blossom Alley, 60 batu energi magis menengah selama 1 tahun. Di Lotus Lane, ada 40 batu ajaib menengah selama 1 tahun. Orchid Lane, 20 batu ajaib menengah selama 1 tahun. Rose Lane, 10 batu ajaib perantara selama 1 tahun. Furong Lane, sepotong batu energi magis menengah selama 1 tahun. Setelah mendengarkan perkenalan murid perempuan itu, Zhu Hengyu mengerutkan kening, karena dia tidak lagi ingin menyewa toko. Ngomong-ngomong, warung tidak diizinkan di Jalan Wanbao, tapi jangan melanggar aturan Zongmen. Murid perempuan itu masih menatap Zhu Hengyu sambil tersenyum. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu memutuskan untuk melihat tempat itu terlebih dahulu dan menemukan tempat yang baik untuk meminjam uang dari si Yue setelah waktu itu. Lagi pula, dia adalah murid dalam, dan kesejahteraan bulanannya sangat tinggi. Setelah mengucapkan terima kasih kepada murid-murid perempuan dari Departemen Dalam Negeri, Zhu Hengyu memimpin Zhu Xiaomei ke Jalan Wanbao lagi. Kali ini Zhu Hengyu datang untuk memilih toko-toko kosong, tetapi dia tidak lagi melewatkan semua jenis makanan keabadian, tetapi hanya bolak-balik di antara jalan-jalan. Saudaraku, tempat seperti apa yang ingin kamu temukan? Zhu Xiaomei bertanya pada Zhu Hengyu sambil berjalan, sambil melihat toko-toko di sepanjang jalan. Yah, secara umum, kita memiliki keunggulan harga. Zhu Hengyu melihat bolak-balik ke toko 2 kali dan berkata sambil tersenyum. Ini sangat mahal, nilai bersih kita hanya bisa menyewa rumah di Furong Lane. Zhu Xiaomei mengerutkan kening dan menatap Zhu Hengyu. Ya, ini masalahnya. Jika kita benar-benar menyukai sesuatu, mari kita meminjam beberapa dari adikmu si Yue terlebih dahulu. Zhu Hengyu berkata sambil menghela nafas. Zhu Hengyu tidak ingin meminjam uang si Yue, tapi dia harus melakukan bisnis, kalau tidak, dia bahkan tidak bisa memasak. Batu energi magis dapat merobohkan para pahlawan. Zhu Hengyu menghela nafas dalam hatinya.
Hanya saja Zhu Hengyu ini tidak akan menunjukkannya, masih menarik Zhu Xiaomei melalui jalan-jalan. Zhu Hengyu mengambil Zhu Xiaomei untuk sementara waktu dan datang ke Mudanland. Jalur ini adalah yang paling makmur di antara 8 jalur. Meskipun jumlahnya tidak besar, juga jauh lebih banyak daripada jalur lainnya. Jika bukan karena alasan Peony Land sedikit lebih sempit, itu mungkin telah melebihi jumlah orang di Jalan Kuai-yin. Lagi pula, Peony Land adalah yang pertama dari 8 gang, jumlah orang masih cukup besar, dan harganya relatif murah. Dari segi konversi, hanya batu ajaib tingkat tinggi yang cukup. Pada saat ini, para pejalan kaki di Mudanland tampak ramai, Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei ramai di kerumunan, mengamati toko-toko di sekitarnya. Hanya saja karena Peony Land adalah yang paling hemat biaya, keduanya berkeliling membentuk lingkaran besar, dan akhirnya mereka menemukan toko kosong di ujung gang. Bagaimana menurutmu kamar ini, saudara? Zhu Xiaomei bertanya, menunjuk ke toko yang kosong. Zhu Hengyu mengerutkan kening dan memandang kerumunan di sekitarnya, meskipun tidak banyak orang di tengah gang, ada juga banyak orang di sini. Tidak terlalu bagus. Zhu Hengyu memperhatikan aliran orang yang tidak tinggal di sini, dan dengan cepat berjalan mendekat, dan di sebelahnya ada penjual bubur, dan persaingannya sedikit sengit. Lihat tempat lain. Zhu Hengyu berpikir sejenak, lalu berkata. Zhu Xiaomei mengangguk. Keduanya mencari lagi. Selama periode tersebut, Zhu Xiaomei menyukai tempat itu, tetapi toko kosong ini terletak di Jalan Wanbao. Tempat mana yang bisa ditanggung Zhu Hengyu? Sebenarnya, Zhu Xiaomei hanya bercanda karena dia melihat Zhu Hengyu mengerutkan kening sepanjang waktu, dan dia tampak tidak terlalu senang, jadi dia ingin menggodanya. Kamu tidak bisa mendapatkan toko ini jika menjualku. Zhu Hengyu memandang Zhu Xiaomei dengan senyum masam. Zhu Xiaomei memandang Zhu Hengyu dan tersenyum, diikuti oleh senyum nakal. Zhu Xiaomei menjadi lebih dan lebih berpikiran terbuka sejak dia tidak pernah menjadi sekte pedang iblis, tidak seperti pengemis kecil sebelumnya, dia harus bergegas setiap hari untuk bertahan hidup, menyamar sebagai kedap udara. Zhu Hengyu memandang Zhu Xiaomei dan ingin meremas tanduk kecilnya. Tapi Zhu Xiaomei melarikan diri, dan kemudian berlari ke depan. Zhu Hengyu mengejar di belakang, dan keduanya datang ke Taohua Eli dalam waktu singkat. Ada jauh lebih sedikit orang di gang ini, hanya beberapa kelompok lala yang jarang. Ada satu di sini, kata Zhu Xiaomei, menunjuk ke sebuah toko kosong di sebelahnya. Taohua Land tidak sejahtera, dan berada di tengah-tengah di antara 8 jalur, jadi mereka berjalan di gang untuk sementara waktu dan menemukan sebuah toko kosong. Majulah. Zhu Hengyu merasa bahwa tempat ini tidak terlalu bagus, jadi dia menarik Zhu Xiaomei ke depan. Mereka berdua berjalan sampai ke ujung gang, tetapi menemukan 6 toko gratis. Bagaimana? Zhu Xiaomei memandang Zhu Hengyu dan bertanya. Tidak apa-apa, tapi ada terlalu sedikit orang, dan harga sewanya terlalu mahal. Zhu Hengyu mengerutkan kening dan memandang kerumunan orang di gang, kata ringan. Setelah berbicara, Zhu Hengyu mulai berdiri di tempat yang sama dengan mata terpejam, tidak tahu apa yang dia lakukan. Zhu Xiaomei tidak peduli, dia berdiri menyamping. Segera setelah itu, Zhu Hengyu membuka matanya, mengerutkan kening, memikirkannya, dan kemudian berkata kepada Zhu Xiaomei, ayo kita cari tempat lain. Baiklah. Zhu Xiaomei tidak bertanya mengapa, mengangguk dan terus mengikuti Zhu Hengyu. Keduanya berjalan sebentar dan datang ke Orchid Land. Ada lebih sedikit orang di sini, dan hanya ada 3 pedagang yang beroperasi di gang. Tidak banyak orang berjalan di gang, bahkan 10. Keduanya perlahan berjalan melalui jalur anggrek, dan kemudian berdiri di ujung. Zhu Hengyu memejamkan mata dan merasakan lebih banyak lagi. Tidak, Zhu Hengyu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri. Meskipun Zhu Xiaomei tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu apa yang terjadi pada Zhu Hengyu, jadi dia berdiri dengan tenang di samping Zhu Hengyu tanpa mengganggunya. Ayo pergi, ayo kembali dan kembali di malam hari. Zhu Hengyu berdiri sebentar, membuka matanya, dan menatap Zhu Xiaomei. Bagus, Zhu Xiaomei mengangguk dengan cerdik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.